Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi. Ini sebenarnya podcast pertama saya, dan hari ini saya akan mempresentasikan, saya akan sharing apa yang sebenarnya materi ini saya sudah uh, bawakan Sabtu lalu di Meetup di Medan. Jadi karena ada beberapa yang request, jadi mungkin ada baiknya saya bisa membagikan apa yang saya katakan Sabtu lalu. Uh, Mohon diperhatikan bahwa ini kejadian berdasarkan banyak data dari hari Jumat. Jadi seperti yang kita tahu, market volatility cukup kencang ya. Jadi kita lihat aja beberapa hari. Jadi ada beberapa data yang mungkin saya belum update. Jadi saya langsung sharing aja, yaitu tentang ini market update on the corona situation. Um, Ini kalau kita bicara sejarah, jadi sebagai seorang investor, salah satu hal yang sangat penting adalah tentang sejarah. Nah, kita cukup uh, uh, blessed karena kita mempunyai ini bukan krisis pertama yang manusia hadapin, tapi kita punya banyak sejarah, banyak sejarah finansial yang sebenarnya kita bisa pelajari. Dan biasanya ini adalah satu waktu yang bagus untuk mereview tentang sejarah-sejarah ini. Walaupun sebenarnya kalau ketika tidak ada krisis, tentu saja kita tidak, kita cukup melupakan apa yang sudah terjadi. Jadi terkadang kita mabuk oleh euforia, sehingga kita lupa bahwa krisis itu adalah bagian dari permainan saham. Dan banyak mengatakan bahwa kali ini berbeda. It is different this time. Or is it buat kalian yang suka baca buku ya, jadi di sini ada satu buku yang cukup bagus, namanya ini Manias, Panics, dan Crisis, A History of Financial Crisis, penulisnya Charles Kindleberger. Buat yang ini suka baca dan sejarah, Anda bisa baca. Jadi sebenarnya ada beberapa buku yang cukup bagus, dan ini bukan satu-satunya buku yang menceritakan tentang krisis. Dan perlu saya katakan bahwa sebenarnya secara finansial banyak penyebabnya, dan orang selalu mengatakan alasan-alasannya beda. Ya, terkadang yang menyebabkan itu adalah Soros, terkadang adalah negara yang mungkin mencetak uang terlalu banyak, ada hiperinflasi, atau ada perang dunia, atau bahkan pada saat ini kita mengalami satu yang namanya pandemi. Dan ini cukup mengagetkan semua orang karena pandemi ini bersifatnya jauh lebih global dari pandemi yang terjadi sebelumnya. Dan ini bukan pertama kali kita mengalami pandemi. Jadi kalau kita lihat sejarah, sudah ada beberapa kejadian. Dan sebenarnya buat saya itu kesimpulan saya membaca banyak buku. Dan mungkin saja cara terjadinya atau trigger yang memantik dari krisis mempunyai bentuk yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke anatomi krisis, alasannya sebenarnya cuma satu, yaitu kredit. Jadi kalau Anda mau pelajari, Anda bertanya-tanya apakah bagaimana kita bisa menikapi krisis ini, apakah hari ini pandemi itu mengakibatkan krisis? Menurut saya bukan. Ya, pandemi itu hanya trigger, ya. Jadi alasan atau penyebab utama dari krisis itu sendiri adalah kredit. Dan buat saya itu sekarang kita belum melihat terlalu banyak uh, kredit, ledakan kredit untuk mempengaruhi bisnis, ya. Nah, uh, ini adalah beberapa epidemik yang sudah pernah terjadi dari 50 tahun terakhir, dan Anda bisa melihat bahwa epidemik COVID-19 ini bukan yang pertama. In fact, kalau kita lihat sebenarnya bukan sekali aja, tapi kita lumayan sering ya. Jadi ada kasus HIV, kemudian ada pneumonia, dan Anda lihat flu burung SARS. This is not the first time kita menghadapi pandemik. Dan kalau Anda lihat, sebenarnya menurut saya grafik ini ya, sebenarnya tidak ada satu pattern, satu pola di mana pandemik selalu mengakibatkan krisis.
Makanya saya katakan tadi, pandemik itu belum tentu mengakibatkan krisis. Nah, yang mengakibatkan krisis biasanya adalah pandemik yang mengakibatkan credit crunch. Ya, jadi mengetes perusahaan atau company-company lain, company yang tidak memiliki balance sheet atau keuangan yang baik. Di sinilah terjadi stretching, balance sheet stretching. Baru-baru beberapa hari ini saya sudah mulai mendengar bahwa restoran-restoran yang banyak yang mulai angkat, mulai nyerah ya, mengibarkan bendera putih. Banyak restoran yang mungkin marginnya tidak cukup, banyak restoran yang mungkin terlalu sering membagikan dividen sehingga tidak ada return earning di dalam perusahaan. Atau bahkan banyak usaha-usaha yang memiliki tingkat utang yang cukup tinggi. Nah, di saat kejadian seperti COVID-19 itu menghantam revenue dan hampir semua perusahaan mengalami terimpact dari kejadian ini. Ya, terutama perusahaan-perusahaan seperti penerbangan. Ya, penerbangan itu bukan saja travel itu terganggu, tapi juga perusahaan-perusahaan penerbangan biasanya memiliki tingkat utang yang cukup tinggi. Ya, perusahaan-perusahaan travel seperti hotel semuanya terdisrupsi. Sorry ada nemo. Jadi bisa kita lihat bahwa pandemik belum tentu mengakibatkan krisis. Ya. Nah, Anda juga bisa lihat dari 2008 banyak sekali alasan, ya, alasan kenapa kita harus menjual. Apakah itu karena krisis atau kejadian atau bencana alam. Dan alhasil Anda bisa lihat bahwa sebelum corona, sebelum COVID-19, sebenarnya tidak begitu ngefek. Anda bisa melihat beberapa kejadian mengakibatkan orang menjual sahamnya, tapi sebenarnya tidak cukup kuat untuk menahan bull market, mungkin bull market yang terpanjang di dalam sejarah. Dan pada dasarnya ini yang Amerika ya, Indonesia itu beda lagi. Jadi sebenarnya buat saya grafik ini menunjukkan apa? Selalu ada kesempatan buat kita value investor untuk bisa membeli, ada kesempatan untuk masuk ke dalam pasar. Dan selalu ada alasan untuk menjual. Dan apakah kali ini adalah satu alasan yang untuk menjual yang cukup kuat, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa ketika kita mengatakan bahwa ekonomi dunia atau ekonomi Amerika atau ekonomi Indonesia jangka panjang akan bertumbuh terus, saya tidak akan bet against the market. Ya. Nah, Anda bisa lihat kalau Anda menjual, market timing is very hard. Jadi Anda mungkin bisa mengambil di sini ya. Mungkin Anda bisa menjual, Anda tepat ketika BP oil spill terjadi, Anda mungkin bisa menjual dan membelinya di bawah. Tapi kalau dibanding return pasar saham dari awal sampai sekarang, hal-hal kecil yang mungkin untuk trader yang tektokan terus, Anda mungkin bisa mendapatkan sedikit earning. Tapi resiko terbesar dari permainan seperti ini adalah Anda masuk dan Anda jual pada saat yang tepat, tapi jangan lupa Anda juga perlu masuk di saat yang tepat. Dan saya merasa ini sesuatu yang sangat tidak reliable bisa dilakukan orang ya, siapapun Anda. It is a very hard game to play. Jadi saya lebih bagus menghabiskan effort saya untuk mempelajari perusahaan atau mempelajari perusahaan dalam jangka panjang. Dan buat saya, Anda bisa lihat di dalam ini 2008 sampai 2019, dalam jangka waktu 12 tahun, return 400% itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi buat saya effort kita itu sebagai investor jangka panjang itu jangan fokus ke earning yang cuma berapa persen. Graf ini sama, jadi US real GDP ada Anda bisa lihat ini angka itu dari 1929.
Nah, Anda bisa lihat ekonomi Amerika itu selalu ada tren upward ya. Dan saya percaya Indonesia juga merupakan negara yang akan berkembang terus ke dalam tahun-tahun yang akan datang. We have yet seen the best day of Indonesia. Saya cukup optimis banget dengan perekonomian Indonesia. Nah, di dalam ketika kita melihat kejadian dalam pasar, kita mendengar banyak berita, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kita harus bisa membedakan yang namanya ketidakpastian dengan kepastian. Jadi di dalam informasi itu ada informasi yang kita tidak yakin, tidak tahu sama sekali, dan ada informasi di mana kita cukup yakin. Dan hal ini sangat penting, terutama untuk investor di zaman sekarang. Kenapa? Karena kita itu dipenuhi begitu banyak informasi, begitu banyak message dari WhatsApp, begitu banyak informasi berita yang kita baca setiap hari, dan terkadang otak kita itu tidak bisa mengakses, tidak bisa memutuskan banyak apa sih yang benar, apa sih yang tidak benar, dan pikiran manusia secara alami biasanya berpikir secara satu atau nol, informasi itu benar atau salah. Ya, susah sekali buat kita untuk bisa berpikir, wah, ini mungkin informasinya benar hanya 20%. Oh, informasi seperti ini sebenarnya hanya setengah saja kemungkinan benar, tapi jurnalisnya menganggap itu sebagai 100% benar. Jadi, ini merupakan satu skill yang kita sebagai investor harus bisa belajar. Dan inilah pentingnya kita memiliki pikiran yang clear, cara berpikir kita, cara kita mencerna informasi di dalam kebiasaan sehari-hari kita. So, kalau kita lihat situasi sekarang, apa sih yang uncertain? Apa sih yang certain? Nah, ini menurut saya sesuatu yang cukup certain, cukup pasti, ya. Jadi it is likely here for the next few months. Dan kalau kita lihat, terutama kita di Indonesia, we haven't seen the peak yet, ya. Dan kalau kita melihat China merupakan negara pertama yang terkena tentang wabah ini, dan kita cukup pasti yaitu tingkat infeksi China sudah jauh melambat. In fact, hari ini kalau tidak salah saya baca berita bahwa pertama kali mereka mengumumkan 0 kasus baru yang terinfeksi secara lokal. Jadi infeksi yang dilaporkan hari ini semuanya adalah kasus impor. Dan dalam mungkin sekitar 2 bulan ya, China dari negara yang begitu susah, begitu berbahaya, saya rasa hari ini China merupakan salah satu tempat yang paling aman. Karena rumah sakit semuanya, Anda bisa baca rumah sakit banyak yang sudah mulai ditutup, rumah sakit temporer ya, dan kapasitas medis mereka sudah bisa mengakomodasi orang-orang yang sakit, dan orang-orang mulai beraktivitas lagi. Nah, fakta nomor 2, vaksin atau obat is a matter of when. Jadi ini bukan sesuatu yang orang tidak mengerti. Dengan kemajuan medis dan kerja sama komunitas dokter dan medis di seluruh dunia, kita itu salah satu effort yang cukup global dalam menyelesaikan masalah ini. Dan cukup banyak berita yang optimis bahwa vaksin atau obat ini akan ditemukan. Permasalahannya adalah berapa lama. Karena di dalam ketika menghasilkan satu vaksin merupakan proses yang cukup panjang. Mereka perlu mengetes dulu, mereka perlu percobaan. Nah, jadi kalau hari ini Anda melihat tentang vaksin, ada yang mengatakan, wah, Israel atau ada negara yang sudah mengeluarkan obat atau vaksin. Nah, saya cukup sanksi ya. Jadi kalau Anda melihat proses vaksin itu bukan sesuatu yang akan terjadi dalam 1-2 minggu. Tapi kalau misalnya vaksin itu sesuatu yang, nah kalau kita bisa mendapatkannya dalam 6-1 tahun, itu sebenarnya sudah sangat cepat. Nah, poin ketiga, bahwa kita semua, people need to get back to work eventually. Anda tahu dunia ini
dunia itu berputar terus, dan pada waktunya orang-orang itu akan membiasakan diri dan akhirnya kembali ke pekerjaan. Dan saya mengatakan poin ini kenapa? Karena banyak yang berpikir bahwa COVID-19 adalah ending dari dunia ya. Saya cukup tidak setuju dengan pandangan yang begitu pesimis, dan ada yang mengatakan bahwa akhir zaman hanya terjadi sekali. Dan kalau akhir zaman itu, dan kalau COVID-19 itu bukan akhir zaman, dunia masih harus berputar. Orang masih perlu makan, bekerja, supply chain, ya, transportasi akan balik lagi ke normal. Jadi jangan terlalu pesimis. People will get back. People will get used to this. Ya, tentu saja pada saat ini kita melakukan banyak effort seperti social distancing, work from home, dan tujuannya adalah untuk memperlambat penyebarannya. Tapi setelah ini semua selesai, setelah semua lewat, perekonomian akan jalan kembali. So there is uncertainty. Dan yang terakhir, kemungkinan besar Anda tidak akan terjangkit dengan COVID-19. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Anda bayangin, di China, negara yang jumlah penduduknya bermiliaran, ada 80.000 orang terkena infeksi. Jadi sebenarnya 80.000 di antara 1 miliar, 1 miliar lebih, ini adalah suatu sebenarnya angka secara statistik cukup kecil. Ya, bahkan di Italia yang lumayan parah, penduduk negara dengan penduduk 60 juta orang, kita melihat bahwa ada sekitar 30.000 sampai 40.000 orang. It is a small, ya, secara statistik. Nah, bahkan kalaupun Anda mendapatkannya, Anda terjangkit COVID-19, kemungkinan besar Anda akan sembuh, terutama Anda jika Anda adalah Anda masih muda ya. Jadi Anda boleh khawatir, tapi jangan terlalu khawatir. Bahkan saya merasa ya, damage terbesar dari COVID-19 bukan kesehatan Anda, tapi damage terbesar adalah perekonomian dunia. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, dan ini adalah sesuatu yang sangat cukup menyedihkan ya. Dan sebagai investor, walaupun kita senang ya, mungkin bisa dapat bargain, kita bisa dapat saham murah, tapi kita harus ingat ya, banyak orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan, banyak orang di sana kehidupannya yang hancur dan tidak bisa mendapatkan penghidupan dari pekerjaan mereka. Nah, jadinya apa efek dari uncertainty ini? Ya, market will be volatile for the next few months. Jadi pada saat ini banyak investor lain, orang-orang di luar sana, baik dia fund manager, baik dikerja di hedge fund yang cukup luar biasa, baik apakah dia seorang Warren Buffett, all of us, semua dari kita tidak memiliki informasi yang sempurna. Jadi kalau Anda tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Makanya ini mengakibatkan volatilitas yang cukup tinggi di market. Anda sudah bisa melihat bahwa di dalam market ada hari-hari di mana turun begitu gede, ada hari di mana saham naik begitu besar. Jadi market don't know where to go, ya. Saham-saham ada orang masih belum tahu apakah seperti airline, apakah akan bangkrut, apakah akan mendapatkan bailout dari pemerintah. Tapi satu hal yang kita bisa melihat adalah semakin banyak informasi yang masuk, maka market akan cenderung lebih stabil. Ada yang mengatakan bahwa sekarang itu waktu yang sangat bagus untuk membeli, atau ada yang mengatakan ini adalah waktu paling bagus. Well, nobody will know. Apakah Anda beli sekarang atau 3 bulan lagi lebih bagus? Tidak ada yang tahu. Tapi buat saya tahu banyak sekali pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, dari Fed kita sudah melihat dari Amerika, mereka sudah menurunkan suku bunganya sampai 0%. Ya, Eropa sudah melakukan stimulus yang mereka komit untuk membeli bond sebanyak 750 miliar. Ini sesuatu angka yang luar biasa dan fantastis. Dan
apakah itu efektif atau enggak, kita tidak tahu. Ya, tapi yang saya tahu, semakin banyak informasi yang akan muncul yang kita cukup yakin ini akan menstabilkan perusahaan. Saya sendiri, menstabilkan pasar. Saya sendiri masih cukup menunggu, terutama laporan keuangan kuartal 1 ya, untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini terimpact oleh situasi pandemik ini. Tentu saja bila semakin banyak informasi yang kita dapatkan tentang obat atau keberhasilan pemerintah, baik pemerintah Amerika atau pemerintah Indonesia untuk mengendalikan penyebaran ini, semakin banyak informasi seperti itu, pasar akan semakin stabil. Tapi jangan membohongi diri Anda sendiri bahwa Anda tahu bahwa ini adalah waktu yang paling tepat. Nobody knows. Kembali lagi, kalau Anda mau invest, invest berdasarkan yield, invest berdasarkan plan Anda. Jangan mempunyai mentalitas untuk berjudi. Hari ini Anda mendapatkan sebuah bargain, mungkin saja 3 bulan lagi Anda mendapatkan bargain yang lebih bagus. Jadi ini Anda tidak tahu. Jadi apakah hari ini Anda mempunyai 100 juta, Anda masuk hari ini 30 juta, yang mungkin ada sesuatu hal yang cukup bagus. Jadi uh, jangan merasa ini adalah suatu kepastian karena market akan volatil untuk beberapa bulan ke depan. Nah, nomor 2, supply chain redesign to rely less on China. Anda harus tahu bahwa ketika COVID ini pertama kali terjadi, China mengalami lockdown, China mengalami disrupsi seluruh supply chain dunia, baik Anda itu apakah itu perusahaan penerbangan, perusahaan pariwisata, ataupun perusahaan produksi, manufaktur, semuanya itu mengalami disrupsi. Nah, apa yang akan terjadi? Anda akan bisa melihat bahwa dunia setelah post COVID-19, supply chain akan mengalami transformasi sehingga tidak begitu bergantung lagi dengan China. Nah, saya katakan tidak begitu tergantung lagi dari China, bukan berarti dunia itu lepas dari China, ya. Nah, tapi ada hal-hal yang orang mulai memikirkan, misalnya produksi masker, ya. Nah, negara-negara seperti Amerika mulai mempertanyakan kenapa kita harus bergantung dengan China untuk memproduksi hal-hal yang begitu simple. Nah, kedepannya mungkin negara-negara akan mempunyai kapasitas untuk memproduksi barang-barang yang lebih bisa dilakukan, lebih mudah dan simple diproduksi. Nah, artinya apa? Nah, ini sebenarnya satu kabar baik untuk negara seperti Indonesia, di mana kita memiliki pasar yang cukup besar. Nah, akhirnya artinya apa? Anda akan memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan berbisnis untuk memulai sesuatu, baik itu produksi, walaupun baik itu jasa, dan kita tidak akan membeli hanya dari China saja, tapi juga memproduksi di Indonesia. Akan muncul local champion. Orang mempunyai opsi daripada kita membeli semuanya untuk dari China. Kita akan melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan lokal memproduksi seperti sepatu, seperti masker, seperti dari bahan makanan. We will have more local champion. Jadi buat kita yang di Indonesia ini merupakan salah satu berita baik. Dan nomor 3, ramifikasinya apa? Pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh. Ya, bukan dari virus. Tadi saya katakan bahwa dari impact virus itu sebenarnya orang yang terkena sakit itu tidak akan begitu banyak, tapi ketakutan orang mulai takut akan terjadi lockdown yang pastinya ekonomi akan melambat paling sedikit untuk 2020. Itu satu kepastian. Jadi bahkan saya cukup yakin tanpa melihat laporan keuangan Q1, Q2, orang-orang sudah cukup tahu bahwa ekonomi akan memperlambat. Nah, artinya apa? Semua model kita untuk analisa perusahaan kita harus adjust. We need to adjust now. Apakah akan recover dalam 2 tahun? Saya tidak tahu. 3 tahun? Tidak tahu. Tapi yang pasti tahun ini kebanyakan perusahaan akan mengalami laporan negatif.
ya. Nah, saya pengen sharing ya. Ini chart 2008 dan 2020 untuk Indonesia. Nah, di chart di biru ini adalah chart 2008, sedangkan yang orange adalah 2020. Dan ini chart di bawah adalah berapa hari semenjak puncak dari indeks. Apa poin saya dari chart ini? Nah, saya pengen katakan bahwa Anda bisa melihat bahwa penurunan pasar saham tidak terjadi dalam kurun waktu minggu. Tapi kalau kita melihat kalau kita if we are facing a bear market right now, masih ada downside. Dan jarang sekali dari puncak ke bottom, top to bottom itu terjadi hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Biasanya semakin banyak informasi keluar, semakin banyak orang adjust ekspektasi terhadap pasar. Nah, pada saya ini cukup banyak orang bearish terhadap market, ada orang yang cukup beli. Nah, kembali lagi saya katakan tidak ada yang tahu di mana bottomnya. Anda beli sekarang, yang pasti saya bisa katakan jauh lebih murah dari 1 tahun lalu. Anda beli 3 bulan lagi, saya tidak tahu. Mungkin Anda mendapatkan harga yang lebih baik atau tidak. I don't know. Poin saya, Anda harus investing based on plan, tidak berdasarkan harga. Bukan karena ada diskon murah, Anda langsung beli. Ya, kalau Anda mempunyai nafas yang cukup panjang, it doesn't matter. Anda invest sekarang atau 3 bulan lagi, untuk time horizon, kalau invest 20 tahun, hari ini Anda mendapatkan harga yang cukup bagus, tapi kalau Anda lihat 20 tahun kemudian Anda lihat ke belakang, ini akan mungkin mempengaruhi track record Anda antara 10 atau 12% mungkin. Apakah 12% is good? Beda 2%? I don't know. And I don't mind. Hari ini kalau saya bisa balik modal 10 tahun atau 7 tahun, saya happy. 10 tahun saya balik modal itu sekitar 7%. 7 tahun balik modal itu sekitar 10%. Antara 7 sampai 10%. Kalau hari ini saya bisa dapat harga yang jauh lebih bagus, artinya semakin dekat lagi saya ke 10% return saya per tahun. Kalau saya belinya di awal tahun ini, mungkin saya mendapatkan 7% per tahun. In any case, kalau Anda investor jangka panjang, Anda harus fokus ke capital preservation. Ya, yang penting Anda jangan masuk terlalu banyak, Anda terlalu tidak menjaga resiko, Anda tidak mendiversifikasi sehingga Anda mengalami capital loss. Itu yang jauh lebih bahaya. Nah, ini adalah satu data yang cukup interesting ya. Jadi yang atas ini adalah cadangan devisa kita. Nah, Anda lihat pada hari ini Indonesia itu kita memiliki cadangan devisa yang cukup gede, sekitar 130 miliar dolar. Dan external debt kita, utang kita terhadap luar memang kita naik, tapi sekitar 40 miliar dolar. Itu bukan 400 ya, sekitar 40 miliar dolar. Nah, artinya apa? Indonesia itu berada di posisi yang jauh lebih bagus dibanding kita di 2008. Nah, berdasarkan ini sebenarnya saya tidak begitu takut ya, saya tidak begitu khawatir tentang Indonesia mengalami problem yang berhubungan dengan fiskal. Saya percaya tim ekonomi kita sekarang cukup kuat di bawah Ibu Sri Mulyani ya. Tapi yang saya cukup takutkan adalah ketika pemerintah kita tidak bisa mengontrol kepanikan di dalam masyarakat. Dan itu adalah satu permasalahan sosial. Dan buat saya itu jauh lebih resiko itu jauh lebih gede daripada masalah fiskal. So I will not. Ada yang bilang sama saya, Chris, apakah dolar itu bisa tembus ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat data pada saat ini, posisi kita sebenarnya cukup nyaman. Dan ini yang perlu saya katakan.
Sebelum ini saya juga mau quote ya dari ekonomis. Saya juga ada post di Stockbit. Mungkin saya bisa bacain. Uh, ini balik lagi kita ke masalah kredit. Bentar ya. Nah, di masalah kredit, saya expect akan banyak perusahaan yang cukup yang akan bangkrut, banyak perusahaan yang tidak akan melewati krisis ini. Dan ini adalah proses yang natural dari kapitalisme. Dalam market ada boom and bust. Tadi saya katakan di dalam setiap krisis akar permasalahannya adalah di kredit, ya. Dan Anda bisa lihat edisi paling baru dari ekonomis. Dia mengatakan ini, uh, ini saya quote, consider a sample of 200 listed American firm. Imagine that their revenue dries up for 3 months, but that they had to continue to pay their fixed costs because they expected a sharp recovery. A quarter would not have enough cash to tide them over and would have tried to borrow retrench. Some might go bust. And researcher at Bank for International Settlement, a part of a central bank, find that 12% of firms in rich world generate too little income to cover the interest payment. Nah, artinya seperti ini ya. Anda bayangin kalau misalnya permasalahan kita tarik sebanyak 3 bulan. Ya, nah 3 bulan dalam situasi seperti ini, Anda bisa bayangin kalau Anda itu restoran, banyak yang mengalami sales mereka terpotong setengah. Bahkan ada yang mengatakan itu sekitar 60% sales akan habis. Belum lagi kalau kita terkena lockdown, itu sales itu mungkin bisa 0%. Nah, ketika itu terjadi, di dalam Amerika, mereka mengambil sampel 2.000 perusahaan Amerika. Ya, akan ada 1/4 yang akan kehabisan cash. Anda bayangin 1/4 perusahaan seperti ini habis. Bayangin kalau kita tarik sampai 6 bulan. Seberapa banyak perusahaan yang akan bust. Nah, Anda bayangin di Medan, kita mungkin ketinggalan sekitar 5 hari dibanding Jakarta. Dan kemarin malam saya ke mall. Mungkin satu mall itu hanya ada sekitar 200 orang. AC tetap jalan, fixed cost itu tetap diperlukan, orang perlu bersih-bersih, CS-nya tetap diperlukan, parkir, tukang parkir, security, semuanya itu fixed cost. Anda bayangin, sebagai sebuah bisnis, berapa lama Anda harus membayar fixed cost itu tanpa ada income. Nah, tentu saja Anda mengatakan mungkin mall, mereka mendapatkan income dari restoran. Nah, Anda bayangin, bisa nggak? Kemungkinan besar dari 10 restoran, pasti ada 7-8 yang kesulitan cash. Mereka tidak bisa bayar sewa. Dan ini adalah satu struggle yang cukup real. Anda bisa lihat begitu banyak perusahaan tidak bisa mampu. Mereka tidak mempunyai cash buffer, mereka tidak mempunyai cushion. Sehingga di saat seperti ini, perusahaan itu mengalami stres yang luar biasa. Nah, tentu saja ada perusahaan-perusahaan mungkin seperti perusahaan yang kebanyakan family business ya. Mereka yang dimana pemegang sahamnya family cukup aktif. Biasanya perusahaan seperti ini, mereka tidak membagikan dividen terlalu banyak. Biasanya return earning-nya cukup gede, sehingga perusahaan seperti ini akan bertahan. Dan bahkan ada beberapa yang saya dengar, walaupun dalam situasi seperti ini, mereka komit walaupun mereka merumahkan karyawan mereka, mereka tetap komit membayar gaji mereka. Dan tapi perusahaan seperti ini adalah minoritas, ya. Perusahaan seperti ini tidak semua perusahaan memiliki luxury untuk bisa bertahan di dalam krisis seperti ini. Saya pengen sharing ya. Ini ada satu buku yang cukup bagus, The Time of the Optimist. Meskipun kita menemukan begitu banyak berita yang cukup menitikan, begitu banyak berita yang bearish, tapi saya mau katakan sebagai investor, we cannot afford to be a pessimist in the long run. Krisis ini bukan krisis pertama yang ditemukan yang pernah dialami kemanusiaan, and we will recover from this. Ya, kemungkinan besar kita akan recover. Again, saya katakan kiamat hanya terjadi sekali, dan
kalau kiamat terjadi, saya rasa portfolio Anda bukan hal yang akan memenuhi pikiran Anda, ya. Jadi kalau benar kiamat, kita semua harus balik cari Tuhan dan fokus supaya kita masuk surga. Tapi seandainya dan most likely kita akan recover dari ini, we will uh, we will be victorious. Perusahaan-perusahaan yang terkena hempasan tsunami ini akan kembali lagi dan akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kita sudah lihat ini terjadi di tahun 98, kita sudah lihat ini terjadi di 2008, dan saya yakin 2020 hanya merupakan salah satu bagian dari sejarah di mana kita mengalami krisis. Nah, takeaway apa? Apa yang terjadi secara bisnis ya? Kalau Anda hari ini running bisnis, balance sheet krusial sekali. Jadi Anda harus perhatikan. Sebenarnya ini balance sheet Anda hanya bisa menyiapkannya mungkin 3 bulan lalu. Perusahaan selalu harus memiliki cushion. Healthy level of debt, kalau Anda punya utang jangan terlalu tinggi. Dan saat ini is a good time to review cost. Buat saya, perusahaan-perusahaan saya sendiri, saya sudah mencanangkan untuk slow down. Jadi bagian cost, di mana kita bisa save cost, kita potong. Jangan tunggu sampai ketika kita harus memaksakan diri untuk cost cutting ya. Jadi selagi bisa dilakukan, please do it. Dan ini saya katakan apa? Karena ini adalah advice yang ini slide sebenarnya saya persiapkan 1 bulan lalu. Jadi 1 bulan lalu sebenarnya kita masih punya waktu. Jadi sekarang ini I think we are going into the storm. Dan have at least 6 month buffer. Orang bertanya berapa lama? Minimal 6 bulan, minimal 3 bulan persiapkan. Dan mungkin kita harus persiapkan mungkin 6 bulan ke depan. Di Singapura sendiri, Prime Minister Lee sendiri mengatakan, ya mungkin kita harus bersiap untuk more than a year. So, I think just be ready for it. Kalau misalnya Anda mempunyai relationship dengan bank, pastikan ketersediaan kredit, ya paling dikit Anda melakukan semua prosesnya dulu, sehingga ketika duit Anda perlukan dalam 1-2 minggu, uang itu bisa cair, bisa masuk ke rekening Anda. So, just buckle up your seat belt and just be prepared. Yang kedua, kalau Anda sebagai investor, ya, it's a good time to buy. Apakah it is the best time to buy? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah itu akan turun lagi. Apakah tahun depan akan lebih turun lagi? Saya tidak tahu dan tidak ada orang tahu. Ya, makanya itu kita harus memiliki mindset alokasi, bukan mindset judi. Nah, mindset alokasi itu maksudnya apa? Saya kasih contoh ya. Ini itu akan membedakan diri Anda. Kalau hari ini Anda bukan fund manager, sebenarnya Anda tidak perlu pusing dalam portfolio Anda. Ya, saya katakan kalau misalnya Anda bukan seorang fund manager, Anda boleh pusing kalau kerjaan Anda terancam. Anda boleh pusing kalau bisnis Anda terancam cash flow-nya. Silakan pusing, tapi jangan pusing kalau misalnya itu mengenai portfolio Anda. Anda bayangin, saya kasih satu perumpamaan ya. Bayangin kalau Anda dalam 10 tahun ke depan, Anda setiap tahun mendapatkan 300 juta. Setiap tahun 300 juta, 300 juta, 300 juta, 300 juta. Anggap gaji Anda mungkin sebulan 30 juta, jadi sekitar 300 juta. Jadi mau nggak mau, setiap tahun Anda harus memainkan saham ini. You need to play the game, you need to invest. Setiap tahun Anda masukin 300 juta. Dan tahun ini kebetulan alokasi Anda adalah 300 juta. Nah, Anda tahu, 300 juta Anda masukin tahun ini, tahun depan Anda perlu masukin 300 juta lagi. Nah, tahun ini mungkin Anda mendapatkan jauh lebih murah daripada biasanya, tapi Anda tahu tahun depan Anda perlu invest lagi. Dan Anda tidak bisa menginvest duit tahun depan karena Anda belum memiliki duitnya. Jadi sebenarnya keputusan yang Anda ambil pada hari ini sebenarnya akan efek berapa? Mungkin sekitar 10% dari total investing
track record Anda, it's just 10%. So chill, relax. Silakan sakit kepala untuk hal yang lain. Nah, beda lagi kalau misalnya hari ini Anda adalah seorang fund manager. Saya ngerti, if you are fund manager, it's a very stressful time. Kalau Anda seorang fund manager, atau hari ini Anda tiba-tiba ada duit, misalnya 3M yang diturunkan buat Anda, apakah itu karena Anda jual bisnis Anda, atau Anda dapat warisan, yes, Anda perlu sakit kepala. Kenapa? Kalau Anda punya 3M hari ini, Anda harus mikirkan apakah Anda invest sekarang atau tahun depan. Nah, action yang Anda lakukan tergantung pergerakan pasar akan mempengaruhi, misalnya kalau tahun ini Anda invest dan tahun depan ternyata turun 20%, itu akan mengakibatkan portfolio Anda terkena 20%. Dan tentu saja stres. Nah, caranya gimana? Anda balik lagi dengan mindset seorang alokasi. Anda mungkin ya pada level ini Anda boleh masukin berapa? 500 sampai 1M. Nah, kalau Anda berani, mungkin 1,5 M Anda masukin. Nah, kalau Anda benar-benar mempunyai bola besi, ball of steel, atau orang katakan, Anda mungkin masukin 3M. Tapi apakah Anda bisa stomach the volatility? Apakah Anda bisa tahan? Nah, itu tergantung Anda. Kalau Anda mempunyai mindset alokasi, Anda itu tidak akan stres. Kalau Anda stres ketika Anda masuk ke pasar, artinya Anda mengambil resiko yang jauh lebih tinggi dari kemampuan Anda untuk mengambil resiko Anda. So, have an allocation mindset. Jangan punya sebuah gambling mindset. Yang ketiga, mengenai hidup. Ini yang saya pengen katakan yaitu continue to live. Ya. Saya sebagai seorang papa, seorang kepala keluarga, tentu saja saya cukup takut ya tentang apa yang terjadi. Walaupun saya balik lagi cukup senang, banyak saham murah, but life has to go on. Artinya apa? Sebagai kepala keluarga, saya harus memastikan bahwa keluarga saya itu aman. Saya harus memastikan bahwa kalau misalnya kita lockdown, makanan kita cukup untuk anak-anak saya. Kalau Anda mempunyai orang tua yang Anda jaga, Anda harus pastikan itu. Tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, seorang bapak, seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, we have to continue to live. Jangan hidup kita di-paralyze oleh kejadian seperti ini. Kalau Anda sebagai seorang pebisnis, tentu saja Anda harus ingat banyak orang yang penghidupannya bergantung pada Anda. Banyak orang yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. You have to talk to them. Anda harus katakan kepada mereka, jujur kepada mereka. Kalau Anda memiliki dana yang lebih besar, mungkin Anda bisa memberikan cash, mungkin sedikit uang mereka terutama untuk mereka yang posisinya yang cukup rendah. Ya, kadang mereka hanya memiliki gaji yang cukup untuk hidup bulan per bulan. Anda mungkin bisa membeli sedikit beras untuk mereka, ajari mereka bahwa kita perlu mempersiapkan diri. Saya sendiri 2 hari lalu memberikan beras kepada beberapa staf saya, dan saya katakan mereka jangan pakai berasnya kecuali darurat. Jadi kita juga mengajarkan mindset apa yang mereka harus expect dalam 1-2 bulan ke depan. Dan tentu saja jangan biarkan pasar, don't let the market or virus take away your happiness. Buat saya pasar, yes, it will come and go. Tapi buat saya itu happiness, damai kita itu tidak bisa kita beli. Dan buat saya sendiri, saya yakin apapun yang terjadi, ya hidup kita di tangan Tuhan ya. Jadi kita harus memiliki satu pengharapan, kita harus mempunyai satu kedamaian bahwa God is in control. Ya, jadi as much as there is a problem outside, just be optimist, look forward. Masa-masa seperti ini pasti akan lewat. Well, yang terakhir, eat, pray, and love. Makan, jangan lupa doa, dan jangan lupa mengasihi. Dan tentu saja yang terakhir, ya kalau misal worst come to worst, get some gold.
ya mungkin ini pengalaman pertama saya tahun 98. Sedikit emas itu membantu. Siapin Indomie yang secukupnya, roti dan biskuit, tapi tentu saja lastly still be an optimist. Nah, sedikit ide yang saya lagi lihat ya. Jadi ini jadi idea generator buat Indonesia. Yang bagian pertama ini saya lupa, jadi saya lupa edit. Pertama, buat kalian yang tidak punya waktu untuk melihat terlalu banyak saham, ya udah beli aja di reksadana, cari reksadana yang murah, yang fee-nya di bawah 1,5%. Ya, jadi Anda bisa beli sedikit, jadi Anda tidak usah pusingin lagi di dalamnya ada saham apa. Nah, kenapa reksadana bagus? Karena reksadana itu dengan membeli reksadana, Anda sudah ada efek diversifikasi di dalamnya. Jadi Anda tidak usah melihat, oh perusahaan ini bagus atau enggak. Basically, fund manajernya sudah melakukan Anda, dan fund manajernya kemungkinan besar, kalau Anda beli reksadana yang cukup murah, biasanya dalam bentuk ETF, mereka hanya mereplikasi apa yang ada di indeks. Nah, saham apa yang sedang saya lihat? Ini ada beberapa saham yang cukup interesting. Perusahaan rokok buat kita-kita yang mungkin kalian yang tidak mempunyai masalah etis tentang itu, saya sendiri melimit saham rokok di dalam portfolio saya itu tidak tidak boleh lewat 5%. Tapi buat kalian yang mungkin bisa lihat, kedua saham ini, Sampurna dan Gudang Garam ini cukup terkoreksi lumayan banyak ya. Kemarin itu gara-gara ada masalah floating, market floating, perubahan indeks metodologi sudah turun, kemudian terkena juga stamp duty, bea cukai, kemudian terakhir COVID. Nah, kenapa ini dua cukup interesting ya? Gudang Garam hari ini PE-nya sudah sekitar, kalau nggak salah 9, Sampurna sekitar 12-13. Nah, pada saat market panik, biasanya itu semua saham terkena. Orang tidak peduli lagi apa yang terjadi, pokoknya jual aja, terutama asing, karena mereka berusaha melempar de-risking. Ya. Tapi kalau Anda slow down, Anda memperlambat pikiran Anda, dan Anda memikirkan, sebenarnya kenapa sih? Apakah karena COVID? Apakah karena coronavirus Anda berhenti merokok? Nah, saya tidak tahu, tapi menurut saya kemungkinan besar orang tidak berhenti merokok. Demand-nya mungkin lebih lemah, but still PE 9 sampai 13 ini adalah salah satu PE yang cukup rendah. Ya, itu perusahaan rokok. Nah, Bank BRI mungkin buat saya dari dulu suka banget sama BRI. BRI sekarang cukup rendah di level, kalau Anda lihat PE-nya, di level mungkin sekitar 2013 atau 2014. Tapi buat bank itu saya akan wait and see, saya tidak akan tambah posisi. Kenapa? Karena biasanya ketika krisis terjadi, bank itu salah satu perusahaan pertama yang terkena impact. But come on, BRI adalah bank yang sudah dia been there for 30-40 years, salah satu perusahaan tertua ya. Kalau Anda telusuri itu bahkan jauh lebih tua dari beberapa perusahaan di Indonesia. Dan jangan lupa Bank BRI salah satu bank yang di tahun 98 itu dia berhasil melewati. So, saya cukup optimis Bank BRI juga bisa melewati krisis seperti ini. Tapi apakah saya akan menambah sekarang? Mungkin saya tunggu. PTBA adalah salah satu perusahaan yang mungkin balik lagi orang mulai mengatakan batu bara demand-nya turun. Per hari ini sepertinya harga batu bara itu tidak turun terlalu banyak, tapi Anda bisa lihat pada krisis ini dari 2.500 bisa turun sampai sekitar 1.500. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa itu bisa terjadi, saya tidak tahu. Tapi menurut saya seharusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Satu, Bukit Asam itu dari segi produksinya itu cukup stabil, demand-nya cukup jelas, dan negara seperti China sudah mulai jalan lagi. Yes, apakah semakin lemah? Yes, pasti akan lemah. Tapi jangan lupa juga PTBA menjual batu baranya dalam dolar. Dan kalau Anda percaya bahwa dolar itu, Anda lihat dolar itu naik, sebenarnya itu akan mengakibatkan
sebuah angin positif buat perusahaan seperti PTBA. Dan juga ada PJJA, Pizza. Pizza tentu saja ini terimbas banget, itu restoran. Tapi saya percaya Pizza Hut itu salah satu perusahaan restoran di Indonesia yang cukup kuat. Apakah sebenarnya cukup lebih kuat, menurut saya lebih kuat dari KFC dan Starbucks. Orang kebanyakan berpikir bahwa Starbucks itu bisnisnya itu bagus, tapi sebenarnya pizza itu lebih bagus dari KFC dan Starbucks. Dan tentu saja untuk short term, Anda akan melihat bahwa pizza itu akan lumayan turun. Earning-nya saya expect kuartal 1 dan 2 akan terimbas cukup gede. Tapi ketika recovery, Anda akan lihat pizza itu, saya yakin akan kembali lagi ke normal. Dan dari segi balance sheet, perusahaan ini cukup sehat. Nah, Prodia. Ini saham yang cukup saya agak suka ketika IPO karena cukup overvalue. Tapi Anda bisa lihat dalam beberapa bulan atau tahun, Prodia itu menjadi cukup murah. Dan sekarang lagi cukup murah. Nah, buat saya itu tanda tanya. Kenapa ya? Ini kan perusahaan testing, perusahaan lab. Dan saya nggak tahu, seharusnya tidak ada alasan kenapa perusahaan ini turun. Dan kalaupun dengan situasi seperti ini, seharusnya ke depannya akan lebih banyak tes lab, tes kesehatan. Ya, terutama kita itu kan kesulitan untuk mendapatkan hasil testing dari COVID-19 ini. Dan ke depannya sekali lagi saya rasa Prodia seharusnya itu akan menjadi satu perusahaan yang cukup oke ya. Yang terakhir, Eka Dharma, salah satu saham yang saya pegang cukup lama. Eka itu sebenarnya drivernya yang cukup besar adalah harga minyak. Karena bahan baku dari selotip adalah, guess what? Oil. Dan Anda bisa lihat harga minyak yang dari begitu tinggi, dari 60-70-an, sekarang turun sampai sekitar 25. Jadi sebenarnya Eka itu sangat diuntungkan dengan pergerakan minyak itu. Apakah secara demand akan berkurang? Saya rasa tidak. Ya, demand dari selotip saya rasa ini akan sangat akan bertambah, apalagi dengan tren e-commerce ke depannya. Nah, saham-saham yang saya beri bintang adalah saham-saham yang saya sendiri pegang, ada di dalam portfolio saya. Berapa banyak, itu bukan urusan Anda. Anyway, buat saya itu aja. Semoga sharing yang saya lakukan, sharing hari ini cukup membantu. Nah, ini adalah podcast pertama saya, jadi saya sangat senang sekali, saya sangat appreciate kalau Anda bisa subscribe. Ya, semoga ke depannya saya bisa sharing lagi untuk market update. Nah, saya Christopher, podcast ini saya buat malam hari jam 9 malam, tanggal 19 Maret 2020. Thank you. I hope to see you again.